Production. Tidak punya ruang kelas, jumlah murid yang sedikit, tidak mematahkan langkah saya untuk berkarya, berprestasi, berbagi, serta menginspirasi. Sebagai seorang guru agama Buddha, saya selalu percaya bahwa Dhamma tidak hanya bisa diajarkan di ruang kelas atau dharmasala, tetapi juga dapat hadir di mana saja termasuk di dunia digital. Dalam perjalanan mengajar saya melihat bahwa hari ini murid-murid mencari inspirasi bukan hanya dari buku, tetapi justru banyak dari konten yang mereka temui setiap hari di media sosial. Karena itu, saya memilih untuk memperluas ruang belajar menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, motivasi, dan nilai-nilai Buddhis dengan cara yang kreatif, ringan, namun tetap bermakna. Melalui video pembelajaran, refleksi singkat, lagu, film pendek, saya berusaha menjangkau lebih banyak hati, menyentuh lebih banyak pikiran, dan menyalakan semangat belajar dimanapun mereka berada. Inilah perjalanan saya, seorang guru yang terus belajar, terus beradaptasi, dan terus berupaya menghadirkan Dharma melalui setiap media yang ada. Saya, Kuntari, kandidat guru agama Buddha inspiratif dalam apresiasi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sukiyonto, Namo Buddhaya. Sebagai guru profesional, saya harus menguasai materi pembelajaran dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Berbekal ilmu Dharma Acarya, ditambah ilmu Magister Teknologi Pendidikan, saya mempraktikkan pengelolaan pembelajaran yang adaptif, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi murid agar mudah mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja. Membangun kanal pembelajaran di YouTube dengan nama Guru Kito, sebagai sarana saya memperluas kelas tanpa terbatas dinding-dinding beton. Ratusan video pembelajaran untuk jenjang SMA kelas 10, 11, 12 terbukti mendapatkan respon positif dari para murid dan juga guru dari berbagai tempat di Indonesia. Saya juga mengajak rekan-rekan guru di sekolah untuk bergabung sebagai konten kreator di channel saya, dan akhirnya channel ini, Guru Kito, berkembang dan bertahan sampai dengan sekarang. Kemampuan berkomunikasi adalah hal terpenting. Oleh karena itu, saya mengikuti berbagai pelatihan. Salah satunya adalah diklat Public Speaking dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ini menjadi bekal bagi saya dalam berbicara di hadapan publik. Misalnya ketika menjadi pengisi mimbar agama Buddha di televisi, menjadi narasumber di forum-forum resmi, serta di media sosial. Mengikuti berbagai lomba, mengasah pengetahuan dan semangat juang hingga memperoleh juara sampai ke tingkat nasional, semangat itu selalu saya tularkan kepada murid-murid, teman sejawat, dan juga masyarakat. Menjadi juara bukan hanya karena mengalahkan orang lain, namun sesungguhnya adalah mengalahkan kemalasan diri sendiri dan keinginan untuk berdiam di zona nyaman. Aktif berorganisasi, mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bersama. Melalui satu-satunya organisasi profesi guru pendidikan agama Buddha di Indonesia, yaitu Pergabi, saya sebagai Kabid Humas berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk guru-guru dan juga murid di seluruh Indonesia. Banyak hal yang dilakukan dan mengajak guru-guru agama Buddha untuk bergabung bersama dalam setiap proyek pengembangan yang dilakukan bersama Pergabi. Saya sebagai manajer dalam tim pengembang LMS belajarbuddha.id, LMS damaseka.id, dan LMS darani.id, sekaligus sebagai admin dan juga konten kreator untuk YouTube Pergabi, sebagai wadah saya untuk berkarya dan berbagi bersama teman-teman guru agama Buddha se-Indonesia. Melalui hobi dan bakat seni, saya menyampaikan Dhamma dalam bentuk lagu dan tari. Tarian Amisa Puja dengan lagu ciptaan sendiri, koreografi, serta penataan kostum dan properti yang saya lakukan sendiri telah berhasil dipentaskan dalam sebuah acara besar, yaitu Waisak Bersama
di Candi Muara Jambi. Saya juga mengajak murid, teman-teman, guru se-Indonesia untuk menyanyikan lagu Buddhis bersama-sama secara online dan terciptalah beberapa video klip lagu Buddhis berikut ini. Inspirasi juga saya bagikan melalui film pendek. Saya sebagai penulis skenario, sutradara dan juga editor bersama-sama dengan murid dan guru di Jambi berhasil membuat sebuah film pendek dengan tema besar moderasi beragama yang terintegrasi dengan sejarah Candi Muara Jambi. Hobi traveling juga saya bagikan dalam video-video perjalanan saya di channel YouTube dan TikTok Mata Dewi. Tempat-tempat ibadah berbagai agama, tempat wisata, review kuliner, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tips perjalanan ke wihara-wihara di Thailand, serta berbagai aktivitas ritual keagamaan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi para penonton untuk mengunjungi tempat tersebut. Ragam topik pembahasan juga saya bagikan melalui channel YouTube saya yang berbeda, yaitu Kuntari Inzaghi. Di channel ini saya membagikan berbagai tutorial, konten untuk anak-anak, pantun, olahraga, serta kegiatan sosial saya bersama dengan masyarakat. Seiring pergeseran trending sosial media, kini saya beralih fokus pada aplikasi TikTok. Di akun utama saya yaitu Guru Kito, saya membagikan video-video inspiratif tentang meditasi. Mendapatkan ribuan follower dan respon positif membuat saya terus bersemangat untuk berbagi. Melalui kolom komentar maupun pesan pribadi, banyak yang tertarik untuk belajar meditasi setelah menonton video saya. Karma baik selalu terhubung. Bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi akhirnya berhasil menginisiasi sebuah program meditasi bersama dengan nama Hesantara, Hening Sadar Nusantara. Program ini sebagai bentuk kerjasama antara Pergabi dengan Wihara Dhamma Paramita di Purworejo, Jawa Tengah. Dengan tayangan rutin setiap Rabu malam pukul 19.30 sampai 20.30 menghadirkan narasumber praktisi meditasi dari berbagai tempat. Saya mengelola program ini dengan penjadwalan narasumber, membuat link Zoom dan link streaming atau live streaming di YouTube Pergabi. Mendapatkan kepercayaan dari Kemendikbud dan Ditjen Bimas Buddha sebagai penulis buku teks juga sebagai sarana saya untuk membagikan pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi kepada para murid melalui tulisan. Di video ini, aku mau mengulas kembali bagaimana aku bisa kenal dengan Ibu Kuntari dan bagaimana Ibu Kuntari bisa mengantarkanku sampai ke kampus ini. Jadi dulunya aku merupakan ketua Sekbid OSIS di SMA 2 dan Bu Kuntari merupakan pembina Sekbid sekaligus pembina ekstrakurikuler sinematografi di sekolahku. Dan banyak sekali proyek yang aku jalani sama Bu Kuntari, mulai dari event sekolah, video pembelajaran, sampai ketika aku akan berangkat untuk lomba FLS2N, aku akan selalu konsul dengan Ibu Kuntari. Dan rasanya banyak sekali hal yang Ibu Kuntari berikan kepadaku secara materi maupun teori. Bahkan ketika aku akan mendaftarkan diri ke ISI Jogja kemarin, aku harus melampirkan portofolioku, yang dimana tanpa adanya pengalaman dan bimbingan dari Bu Kuntari, portofolio itu nggak akan jadi dan aku nggak akan di sini sekarang. Oke, back to topic. Intinya I want to say thank you untuk Ibu Kuntari atas semua ilmu dan pelajaran hidup selama ini. Dan semoga kedepannya Ibu bisa terus berkarya dan aku berharap someday aku bisa menjadi sedermawan Ibu. Kuntari itu guru adaptif. Dia seorang guru agama Buddha di SMA Negeri 2 Kota Jambi yang mendefinisikan bahwasanya belajar itu, ruang kelas itu bukanlah ruang yang konvensional. Tapi ruang kelas itu adalah tempat di mana orang bebas bergerak, belajar dengan pemanfaatan teknologi yang adaptif dengan menyampaikan konten-konten secara luas. Cara belajar yang kolaboratif, adaptif, dan inovatif bagi siapapun, bagi guru, itu adalah cara belajar yang bisa dapat menggerakkan peserta didik supaya lebih baik lagi. Maju terus, Bu Kuntari, mudah-mudahan dapat menginspirasi guru-guru di Indonesia. Salam sukses. Menurut pendapat pribadi saya terkait salah satu guru kami yang sangat favorit, Bu Kuntari. Menurut saya Bu Kuntari itu orangnya yang disiplin, pekerja keras, prosedural, dan sistematis dalam bekerja. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut saya, Ibu Kuntari itu orangnya tegas, baik,
terus disiplin juga. Kalau menurut saya sendiri, selama Bu Kuntari menjadi pembina saya di Sekbid saya, selama saya menjadi anggota OSIS, yaitu Sekbid Sinematografi, Bu Kuntari orangnya sangat tegas, sangat disiplin, tidak suka kerja yang bertele-tele, pokoknya harus gesit. Dan Bu Kuntari juga orangnya sangat baik, suka bandarin. Terus Bu Kuntari tuh bisa kalau serius nian, kalau lagi bercanda Bu Kuntari tuh humble nian. Tuh. Bu Kuntari pokoknya menyesuaiin. Ibu Kuntari menginspirasikan kami berani ke lomba dan menjadi juara. Sukses Bu Kuntari. Saya Dr. Anda Nirma Erika MPD, Kepala SMA Negeri 2 Kota Jambi, menobatkan Ibu Kuntari sebagai guru inspiratif di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Mengapa demikian? Karena Ibu Kuntari selain berdedikasi dan punya banyak motivasi, Ibu Kuntari juga sosok yang inspiratif. Melalui media sosial, Ibu Kuntari membagikan berbagai pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berguna bagi teman sejawat, bagi para murid dan bahkan masyarakat. Selain di media sosial, Ibu Kuntari juga sering diundang menjadi penceramah di berbagai tempat, baik di tempat ibadah maupun di media televisi. Berprestasi dan memiliki banyak karya, menjuarai lomba agama Buddha, menjadi penulis buku, dan banyak sekali video pembelajaran yang telah dibuat, serta menjadi pembina OSIS yang berhasil mendorong OSIS menjadi tim yang hebat. Dengan dasar inilah Ibu Kuntari layak dinobatkan sebagai guru inspiratif. Saya, Kepala SMA Negeri 2 Kota Jambi, sekali lagi mendukung penuh Ibu Kuntari untuk maju dalam ajang apresiasi guru pendidikan agama Buddha yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Demikian sekali lagi saya sampaikan, Ibu Kuntari patut dinobatkan menjadi guru inspirasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Saya Dimas Buddha, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Dr. Wiswada SAG MSc, dengan penuh keyakinan dan kehormatan menyatakan sangat mendukung penuh untuk Ibu Kuntari menerima penghargaan guru inspiratif. Beliau adalah sosok guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi melampaui batas ruang kelas tradisional. Dedikasi beliau dalam pemanfaatan teknologi sangat luas dan luar biasa. Ibu Kuntari secara aktif menggunakan teknologi untuk memberikan inspirasi luar kelas. Keberadaan beliau sangat terlihat di dunia digital, di mana beliau aktif di sosial media seperti YouTube, TikTok, dan Instagram dengan kepemilikan ribuan follower, menunjukkan kemampuan beliau menjangkau dan menginspirasi banyak orang. Selain itu, kontribusi beliau kepada bimbingan masyarakat Buddha juga sangat berharga, yaitu dengan menjadi narasumber, menjadi moderator pada kegiatan-kegiatan Dimas Buddha. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengharapkan semoga Ibu Kuntari diberikan penghargaan dan dinobatkan sebagai guru inspiratif. Kami berkeyakinan bahwasanya beliau layak untuk memperoleh dinobatkan sebagai guru inspiratif. Terima kasih, semoga beliau terus
berjuang untuk kebaikan anak-anak bangsa. Namo Buddhaya. Inilah perjalanan saya selama 21 tahun sebagai guru agama Buddha. Terima kasih atas dukungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Pemimas Buddha, Kepala SMA Negeri 2 Kota Jambi, rekan-rekan guru, murid, dan keluarga saya tercinta yang selalu memahami dan memberi ruang untuk saya terus bekerja dan berkarya. Berkarya bukan untuk tanda jasa, berkreasi bukan untuk apresiasi. Hidup penuh inspirasi, semangat berbakti untuk negeri. Namo Buddhaya.